Memang cuma ada 4. Ini suaranya. Oh ya. Tes. Ada. Oh ya. Oh, ini kayaknya nggak apa-apa. Tadi kayak radio putus gitu. Putus. Ada statik. Oke, yang online udah aman ya suaranya. Kalau saya berbicara seperti ini, udah jelas nggak? Oke, aman? Oke. Nah, hari ini saya topiknya, bentar ya, saya akan share screen dulu, biar online maupun yang offline bisa melihat. Oke, untuk screen-nya yang online udah aman? Mantap, oke. Jadi hari ini aja, wah, ini kayaknya radionya muncul lagi nih. Tapi saya lanjutin aja deh. Mungkin nanti kalau terlalu mengganggu, kita bisa coba fix. Nanti kalau daring pas kesini juga bisa fix lah. Jadi hari ini topiknya adalah App Development Refreshment Training. Kenapa nih refreshment? Itu soalnya saya udah anggap yang menghadiri pas hari ini itu udah mungkin udah ada pengalaman lah dengan app development. Mungkin nggak perlu jadi developer, tapi paling nggak udah tahu konsep-konsep basic dari app development. Jadi untuk refreshment-nya, saya akan walkthrough portfolio dari A sampai Z ya untuk app development di Alibaba Cloud. Soalnya kita ada banyak produk di level bukan cuma infrastruktur, tapi juga di level solution dan platform yang banyak customer mungkin awareness-nya belum ada ya di Indonesia, atau mereka tapi sebenarnya untuk case study-nya kita udah ada cukup portfolio-nya udah cukup luas ya di Alibaba Cloud pada saat ini. Tapi untuk formatnya, memang saya mau bukan cuma menggunakan slide ya untuk explain konsep-konsep untuk hari ini. Saya juga mau benar-benar show di konsol Alibaba Cloud. Memang ini adalah suatu training yang bukan cuma sesi marketing gitu lah. Jadi saya memang akan show satu atau dua lab. Kalau kita waktunya nututi, kita bisa dua lab. Tapi kalau memang cuma satu lab, ya udahlah. Lab tersebut yang pertama adalah untuk Kubernetes. Jadi pas kita membuat suatu aplikasi atau build suatu aplikasi, kita bisa mempunyai suatu, oh ya, Dalin ini tadi suaranya bisa di fix ya. Kalau bisa dikedengeran, oke. Di online aman sih tadi katanya. Kalau mau nggak pakai mic apa sih? Oke. Tapi kayaknya ini masih oke sih menurut saya ya, biar lebih jelas juga. Iya, info aja lah kalau terlalu ganggu. Oke. Jadi untuk yang sesi pertama saya akan melakukan suatu lab untuk Kubernetes. Nah, sebelum mungkin di sini udah ada familiar dengan Kubernetes. Oke, saya lihat ada yang beberapa yang mungkin di offline ada satu lah atau dua ada yang nunduk kepala. Uh, Jadi saya akan mungkin sedikit background mengenai kontainer, Docker, dan Kubernetes untuk di Alibaba Cloud. Terus yang untuk berikutnya, saya akan explain sedikit mengenai function compute, yaitu serverless compute engine kita. Jadi kalau kita bisa setup suatu trigger untuk melakukan atau melaksanakan suatu script ya, bisa Java maupun di Python atau programming language yang lain juga. Tapi sebelum saya masuk ke lab, mungkin saya explain dulu ya mengenai ini adalah challenges ya untuk developer, dan ini ditemukan oleh Gartner ya. Dan untuk case study ini mereka benar-benar mencoba untuk pinpoint apa adalah pain points yang diadakan
oleh developer di masa kini, ya. Dan ini muncul 5 nih. Yang pertama adalah inconsistent UX. Mungkin kalau banyak developer di sini, mereka toolsnya banyak sekali lah untuk front-end development, untuk back-end, dan untuk standardization mungkin agak susah. Jadi akhirnya ada inconsistent UX mungkin dihasilkan melalui perangkat yang berbeda. iOS, ada Android, terus ada di Android kan perangkatnya macam-macam. Nah, nanti untuk inconsistent UX ini kita juga ada produk namanya IMAS, Enterprise Mobile Application as a Service. Itu untuk mencoba itu membantu dengan mobile testing. Jadi kemarin kebetulan saya ngomong sama klien, mereka isunya itu mereka udah ada app, udah di production, tapi pas kita ke App Store, wah itu bintangnya cuma bintang 1. Jadi baik sekali listnya yang komplain, wah ini untuk perangkat saya nggak bisa, untuk ya ada isu lah, ada bug yang muncul-muncul. Jadi memang dihasilkan oleh inconsistent UX, dan kita benar-benar mau membuat customer experience yang sangat seamless ya, yang flow-nya bagus. Jadi yang pertama adalah siloed approach to application. Yang kedua itu hard to scale. Jadi untuk scaling ini, mungkin kalau kita aplikasinya cuma ada 100 orang, 100 user, kita kan biasanya itu hitung daily active user kan ya. Itu nggak masalah mungkin. Tapi mungkin pada suatu saat kita akan ada event di mana mungkin di Alibaba Cloud itu kita namanya Double Eleven. Jadi kita ada marketing event lah, namanya Double Eleven, jadi 11-11. Dan di event tersebut, itu transaksinya bisa sampai volume level 550.000 transaksi per detik. Jadi itu skalanya udah sangat besar ya. Dan untuk processing datanya itu juga perlu real time. Jadi dengan infrastruktur yang kalau kita sesuaikan, atau di cloud, kita bisa menggunakan container service yang sifatnya bisa horizontal scaling dan vertical scaling juga, scale in dan scale out. Scale up dan scale out untuk bisa mengandalkan traffic yang bisa meningkat secara tiba-tiba ya. Oke, yang ketiga adalah optimize performance. Ya, performance bisa untuk kecepatan untuk loading web page-nya, untuk kecepatan untuk loading application, atau performance ada banyak lah untuk performance, dan kita bisa tracking banyak metrics. Kalau bisa di suatu dashboard untuk biar kita bisa tracking. Nah, itu kita nanti saya ceritakan ada platform kami untuk bisa membantu. Terus yang keempat, mungkin R&D effectiveness. R&D dalam arti apa? Mungkin salah satu adalah user engagement. Ya, mungkin pas kita membuat suatu aplikasi, kita benar-benar ingin memaksimalkan engagement dari user. Nah, bagaimana? Mungkin kita bisa menggunakan middleware seperti recommendation engine. Misalnya kalau kita membuat suatu aplikasi untuk konten atau news atau dan lain sebagainya, maupun e-commerce atau di retail, itu sangat membantu kalau kita ada recommendation engine yang bagus. Itu salah satu contoh lah. Dan di Alicloud kita ada namanya AI Rec yang udah solusi open box. Dan bukan cuma dari sisi engagement lah, untuk lebih mengerti lah user flow-nya, mungkin kita bisa lihat di setiap stage dari customer journey, itu kita bisa datanya itu kita bisa lihat, kita bisa monitor, bisa analisis kan. Nah, itu kadang kita perlu tools untuk membantu kita bisa melakukan R&D dengan lebih efektif dan lebih baik. Dan yang kelima adalah multi experience. Mungkin ini berkaitan dengan yang UX itu customer journey dan user experience lah. Ya, dan untuk teknologi tersebut kita mau akselerasi lah menggunakan teknologi. Ini yang tadi. Jadi ini event Double Eleven. Memang volume tadi saya bilang 550.000 transaksi per detik, itu sangat besar. Tentunya ini kalau kita gabung Black Friday dan Cyber Monday, itu ini 5 kali lipatnya. Jadi memang user volume-nya sangat besar. Dan untuk yang di depan ini kebetulan adalah suatu dashboard. Dashboard ini terbuat dari service kita namanya DataV. Ya, DataV ini dia sifatnya untuk real time data. Jadi ini setiap kali kita melakukan suatu pembelian atau transaksi,
akan direfleksi di real time di dashboard tersebut. Ya, dan untuk dashboardnya, jadi kalau saya beli HP baru itu naik, ya mungkin itu agak menarik lah untuk event offline. Ya, mungkin jadi kalau kita masuk tadi kan saya ngomongin user dari sisi user, pandangan user dan untuk scalability mungkin ada untuk double eleven. Sekarang saya switch ya, soalnya kita memang mungkin kita juga user, tapi kebanyakan kita adalah developer ya. Jadi untuk developer kita masuk ke developer journey, bukan cuma customer journey ya. Jadi untuk developer journey, sebenarnya ada step-step apa ya untuk developer journey. Mungkin kita mulai dari sisi kanan di sini, build. Ya, kita harus build aplikasi lah. Itu ya untuk mungkin ada requirement dari management atau kita mau pada di suatu startup ada requirements. Bagaimana kita bisa develop dari development all the way to production. Ini kita ada list service yang singkat ya, list service yang akan membantu dengan building application. Nanti ini kan ada banyak, saya akan explain satu-satu. Jadi memang agenda untuk hari ini agak panjang ya. Saya slide pun bisa banyak sekali nih, ada puluhan. Terus yang kedua adalah engagement. Ya mungkin kita bisa ini nggak necessarily in order ya. Jadi untuk engagement itu bagaimana kita bisa menambah functionality atau kapabilitas aplikasi kita untuk memenuhi beberapa requirement. Jadi misalnya contoh kita ada Real ID. Jadi misalnya kita sebagai perusahaan kita mau lebih kenal dengan customer kita ya, mungkin kita masuk kepada eKYC ya. Kita ada platform namanya Zolos. Zolos ini untuk eKYC. Jadi saya di sini itu bahas solution ya. Ini saya bukan bahas infrastruktur. Yang kedua adalah digital engagement. Ya kita ada metrics nggak? Kita bisa keep track user itu di user journey itu ada apa aja ya. Metrics yang kita bisa keep track supaya kita bisa maksimalkan suatu metrik. Contohnya click to rate. Itu salah satu lah untuk media. Terus membuat content delivery. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menambah suatu fungsionalitas video atau media kepada aplikasi kita, kita bisa pakai solution apa ya? Nah, ini kita ada Apsara Video, ya. Kita ada Apsara Video untuk content delivery. Dia bersifatnya dua jalan ya. Ada yang dua jalan, ada yang satu jalan untuk broadcast. Ya, yang satu jalan untuk broadcast, yang dua jalan mungkin untuk lebih seperti Zoom meeting lah. Kalau kita mau menambahkan fungsionality Zoom meeting kepada aplikasi kita. Terus yang berikutnya AI recommendation. Mungkin nanti saya lebih in-depth di slide saya. Ada open search, cloud messaging, dan ini semua adalah service demi engagement. Jadi kita mau engage user kita untuk menaik satu metrik atau untuk meningkat sukses kepada bisnis kita. Oke, yang keempat, open ecosystem. Jadi kita sekarang banyak munculnya super app ya. Mungkin kalau kita buka Dana, jadi Dana adalah salah satu customer. Kalau kita turun satu lantai, sebenarnya dari kantor sini itu udah kantor, bukan turun sih. Ya di gedung yang sama itu kita ada kantor Dana. Dan mereka ada Alipay ya. Alipay ada sebenarnya ini di kantor sini, Alicloud di sisi sini, Alipay itu di sisi depan. Jadi kita kebetulan satu kantor. Dan mereka ada program seperti A+ Reward, di mana kita bisa beli kupon lah. Bukan cuma e-wallet, jadi dia bersifatnya juga ada sistem program untuk rewards. Nah ini kan masuk ke mini program framework ya, untuk super app. Dan memang ada banyak manfaatnya untuk mini program di atas framework yang tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke O&M. Jadi untuk O&M kita juga ada service untuk O&M, kebanyakan berupa analisis dan untuk dashboard. Dan tentunya pasti kita pentingin security lah. Jadi nanti saya explain ada service apa untuk security, untuk meningkatkan sekuritas aplikasi kita
supaya nggak ada terjadi suatu hack atau DDoS attack atau mungkin kita cloud solution untuk firewall adalah apa aja. Ya, ini untuk demi dari experience onboarding all the way untuk membuat suatu aplikasi yang reliable. Di Alibaba, sebenarnya kita bukan cuma AliCloud ya. Jadi kita ada untuk finance, jadi Alipay. Terus kita juga ada Taobao dan banyak aplikasi lah. Jadi mungkin untuk development, maksudnya untuk tourism kita juga ada Fliggy. Jadi kita ada Fliggy, berarti Fliggy itu untuk tourism ya, yang ini. Terus kita ada AliExpress, mungkin ini yang paling terkenal lah. Dan dari banyak adanya aplikasi tersebut, secara internal mereka semua ini menggunakan AliCloud sebagai core-nya ya. Jadi pengalaman dari internal Alibaba Group, bukan cuma Alibaba Cloud, itu menjadi suatu keunggulan dari penggunaan AliCloud dikarenakan pengalaman dari aplikasi-aplikasi internal itu kita continuously menggunakan sebagai feedback untuk meningkatkan produk-produk yang akan saya presentasi hari ini. Dan untuk di Taobao atau Tmall, mungkin Taobao di China itu gede banget. Ada 123 juta active user yang spend over 10K rand ya, mimpi itu 20 juta lah, 20 juta rupiah. Jadi per tahun. Jadi ada 123 juta user yang spend over 20 juta per tahun, dan ada 400 app developer untuk membuat app tersebut. Nah, ini kayak Tokopedia-nya di China lah. Dan tadi saya udah untuk Alipay, ya ini juga adalah suatu super app yang apalagi di luar negeri ada 1,3 miliar user. Oke, mungkin itu dari high level overview untuk aplikasi ya, untuk bagaimana kita bisa di setiap fase untuk customer journey itu kita ada solution apa aja. Nanti saya masuk satu-satu. Sekarang saya mau bahas serverless application architecture. Jadi dulu kita perlu deploy on-premise ya. Mungkin banyak yang ingat zaman ini kita harus deploy pakai server. Sekarang kita bisa deploy secara serverless. Jadi sifatnya juga dari mungkin kita harus investasi, ada omset di pertama. Sekarang kita bisa serverless. Di Indonesia kita ada 3 data center di Jabodetabek, dan ada banyak benefit untuk serverless lah. Yang pertama, saya akan explain untuk container. Kenapa saya explain container, langsung masuk ke container? Itu dikarenakan sekarang saya over 70% lah dari klien Alibaba Cloud untuk application development itu udah masuk ke container. Jadi memang udah lebih jadi commonplace ya untuk kontainernya. Oke. Tapi sebelum adanya kontainer, mungkin saya explain sedikit lah atas latar belakang virtualization ya. Jadi dari server, physical server yang bisa dilihat di gambar sebelumnya, physical server, kita mau virtualize menjadi suatu VM. Jadi perbedaannya ada hypervisor, ada host OS, dan kita bisa akses melalui network di cloud. Tapi memang untuk virtualization begini juga ada banyak bisa menggunakan environment untuk development, untuk testing, untuk production dan operation, dan kita bisa deploy di environment beda-beda. Tapi ini sangat berat. Nah, dengan dan ada banyak overhead lah. Jadi misalnya kita perlu manage operating system, dan ada banyak kepusingan yang
berada pada operating environment tersebut. Dan tapi kita sebagai developer kita nggak mau pusing itu, kita cuma mau nggak mau pusingin sih, kita mau mengerjakan application development tanpa pusingin operating system dan environment. Nah ini ada dikarenakan masalah ini kita ada container technology. Apa adalah container technology? Ya, containers adalah kita bisa package aplikasi dan setiap aplikasi itu ada banyak dependency, kan pasti kita mungkin install banyak package untuk develop aplikasi ya, dan bisa muncul namanya dependency hell di mana software, runtime dan semuanya jadi susah untuk di-manage. Jadi kita masuk, kita bisa package semua untuk menjadi satu container. Dan Docker container sangat ringan ya, cuma 100 megabyte, di mana kalau kita save VM image files itu butuh beberapa gigabyte ya. Jadi memang untuk VM jauh lebih berat, dan makanya kita menggunakan Docker container untuk meringankan workload dan untuk secara development akan membantu dengan dependensi tersebut. Jadi mungkin kita bisa lihat diagram tersebut. Jadi kita dari traditional deployment, di mana kita harus urus hardware dan operating system, masuk ke virtualized deployment. Jadi kita pusingin VM-nya. Jadi kita udah lempar manage-nya ke cloud. Terus kita sekarang masuk untuk lebih maju lagi ke container deployment. Jadi ini macam untuk deployment, di mana kita lebih bisa fokus kepada aplikasi dan ada banyak benefit lah. Dan dari Docker container sendiri, ini adalah mungkin suatu history ya untuk Docker container. Jadi sekarang Docker adalah yang paling digunakan untuk open source container engine. Apa adalah benefit atas container? Mungkin lebih cepat untuk deployment, lebih efisien di dalam sisi manage resource. Kan tadi kita lihat udah jauh lebih ringan ya untuk untuk kontainernya dibandingkan VM. Untuk manage-nya lebih gampang dan untuk deployment-nya lebih cepat. Nah, kita mungkin saya agak maju, soalnya pas kita membuat suatu container nanti muncul masalah lagi bagaimana kita bisa store kepada repository. Jadi repository itu untuk store Docker container images ya, dan untuk container registry yaitu suatu microservice yang kita sediakan di Ali Cloud. Nanti di konsol teman-teman bisa lihat, apalagi pas saya yang hands on, kita bisa akses semua repository tersebut yang kandungannya itu image dan di container registry ya. Dan biasanya untuk container tersebut kita akan bisa share di public atau private repository ya. Biasanya pakai CentOS. Jadi untuk dari CLI mungkin kita bisa banyak Docker comment ya, Docker login, Docker images dan lain sebagainya. Kita bisa share image ke public repository atau kita bisa membuat private repository kita sendiri ya. Nah ini untuk container registry di Ali Cloud kita ada beberapa fitur. Yang pertama adalah repository management. Terus kita ada security scanning. Jadi kita ada fitur security untuk build service dan untuk nah, ini kita belum masuk Kubernetes, jadi ini masih untuk memanage container ya. Jadi untuk Kubernetes kita akan melihat benefit atas Kubernetes di atas container ya. Jadi mungkin kita udah bahas yang ini sebagai summary. Terus container di atas traditional virtualization benefitnya banyak lah. Dari CI/CD, dari sisi CI/CD, dari consistency, portability, resource dan penggunaan resource lah. Ya,
Soalnya kita bisa mengattach library dan application kita bisa couple secara bersamaan. Dan kita nggak usah manage OS-nya. Ya, jadi untuk deployment secara tradisional menggunakan virtual machine dan server, dan masalahnya lagi ini mungkin ulang-ulang ya, tapi ini mungkin agak penting, jadi saya mengulanginya. Jadi otomasi itu sangat susah ya, soalnya itu harus manual, secara manual. Mungkin untuk servernya kita perlu environment satu untuk tapi itu environmentnya nggak bisa di sharing antara beberapa server. Dan kalau servernya down, semuanya manual, jadi untuk manage OS-nya dan lain sebagainya itu akan lebih susah. Dan untuk environment testing dan production atau development itu bisa out of sync. Jadi dan secara scalability juga susah. Jadi banyak sekali ya drawbacks atas traditional application deployment. Nah, nanti ada horizontal atau scaling untuk yang horizontal scaling. Jadi untuk containerization kita menggunakan Docker container, ya mungkin ini ulang dari yang tadi, tapi di gambaran yang lain. Jadi runtime, aplikasi, dependencies itu semua dimasukkan kepada satu Docker image file. Nah, tadi kita lihat setiap kesusahan ya pada traditional application deployment. Sekarang kita masuk ke keunggulan untuk containerization. Jadi untuk rollback dan updates ya version control lah. Lebih gampang, deployment-nya lebih gampang. Untuk manage image-nya juga ini adalah suatu keunggulan untuk manage image juga. Dan untuk hardware-nya lebih ringan, ya tentunya akan lebih efisien. Alhasil, kita bisa melihat bahwa container itu membantu untuk mencepatkan deployment, untuk migrasi aplikasi ke cloud dari on-premise, dan untuk menggunakan framework microservice. Bagaimana untuk containerized aplikasi? Jadi mungkin kita mulai dengan prepare ya, ada prepare, membuat image-nya menggunakan Docker commands, terus kita deploy. Jadi untuk preparasi kita bisa kita bisa membuat suatu list untuk file system. Mungkin saya nggak usah masuk ke detail. Ada config yang kita configin, terus kita bisa create Docker image dan deploy menggunakan Docker Compose, atau ini saya mau masuk ke Kubernetes untuk management dan orchestration. Jadi ini bandingan lagi antara Docker images dan OS operating system ya. Jadi untuk Docker image kita nggak ada full operating system, dan ada banyak layers. Jadi ada host layer, ada OS layer. Mereka bergantung pada host layer untuk functionality operating system. Jadi pada satu operating system kita bisa mengadakan banyak container, di mana dalam satu container ada dependencies yang tertentu yang kita sudah predefine lah. Oke, untuk membuat suatu image di Docker, kita biasanya menggunakan Docker build, command Docker build. Ini adalah Docker file. Jadi ada dua cara lah. Yang pertama adalah menggunakan Docker commit, yang kedua menggunakan Docker build. Dan setelah kita eksekusi Docker, kita ada Docker daemon yang prosesnya itu di backend udah running untuk setup semua keperluan kontainer tersebut. Ya ini basicnya, jadi saya cepat-cepat lah. Jadi untuk Docker file instructions ada from, add, label, copy, dan lain sebagainya lah. Untuk kita bisa manage kontainer tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke Kubernetes. Untuk Kubernetes dulu mulai dengan Borg ya.
Jadi Borg ada dari Google ya untuk manage cluster yang besar, dan kita mau memanage kontainernya, dan Kubernetes adalah solusi untuk yang bisa memberi banyak helpful functions untuk developer. Contohnya resource management dan error handling, kita lempar lebih banyak lagi ke tools seperti Kubernetes. Atau untuk HA atau reliability, kita juga ini sangat membantu. Dan untuk task management, kan nanti kalau kita pas bikin VM mungkin compute resource-nya bisa membesar, dan untuk task management akan menambah rumit. Jadi kita bisa menggunakan jadi dulu Borg dibuat untuk mengandalkan masalah tersebut. Jadi pada tahun 2014, kita lihat yang di sini aja, Google mengintroduce Kubernetes sebagai open source version of Borg. Soalnya Borg cuma berada di internal Google pada saat itu. Dan dengan flow waktu kita melihat Docker dan Kubernetes mulai merge, dan ada banyak fungsionalitas yang ditambahi untuk Kubernetes. Jadi mungkin teman-teman mau nanya atau ada pertanyaan, kita bisa apa dengan Kubernetes? Kenapa dibanding kontainer itu bisa lebih baik? Karena mungkin untuk storage system itu satu, untuk ada storage managementnya. Nanti kita bisa di lab tersebut kita bisa melihat untuk auto scaling. Itu ada fiturnya untuk auto scaling, jadi semua udah di orchestrate lah dari Kubernetes. Untuk storage system, untuk naming dan semuanya, untuk debugging itu akan sangat membantu developer. Ya, mungkin ini suatu survei untuk organisasi yang udah menggunakan Kubernetes. Jadi ini saya bahas untuk yang DevOps ya. Untuk resource itu digunakan lebih efisien ya. Untuk development lifecycle untuk developer, kadang kita development lifecycle bisa panjang sekali ya. Tapi untuk dengan Kubernetes kita bisa mengsingkatkan lifecycle tersebut. Untuk containerization itu ada banyak benefit lah yang tadi saya sebut juga. Untuk masuk ke cloud juga lebih gampang dari menggunakan Kubernetes, dan lebih murah juga untuk secara operation. Oke. Mungkin udah cukup untuk sekarang. Sekarang saya langsung masuk kepada Kubernetes lab tersebut ya. Jadi ini adalah LabX ya. LabX adalah suatu tools di AliCloud kita sediakan untuk developers bisa hands-on. Jadi kalau teman-teman mau hands-on, kita ada banyak lab di sini. Seperti ini adalah lab untuk basic usage of Kubernetes. Jadi kebetulan ini yang mungkin di kamar sini udah pernah yang pakai LabX? Belum pernah ya? Oke. Jadi untuk penggunaan LabX biasanya kita start lab di sini. Kebetulan saya tadi untuk preparation saya udah start lab. Dan dari start lab dia akan deploy environment-nya dan kita tinggal login ke account-nya. Jadi kita open the console, tapi saya udah melakukan, jadi saya udah ada konsolnya di sini. Jadi untuk ini kita ya ini konsep-konsep basic mengenai pod, replication controller, service deployment node dan lain sebagainya. Tapi saya membuatkan suatu ini terlalu kecil atau agak susah dilihat atau oke ya? Mungkin bisa komentar yang oke. Jadi untuk ini dari konsol,
saya masuk ke container service for Kubernetes. Terus saya create Kubernetes cluster. Nanti saya explain bedanya standard dan manage Kubernetes. Untuk di config page ini, kita bisa pilih beberapa option, yaitu saya pilih yang professional edition. Terus untuk semua LabX, ini bukan cuma LabX ini, regionnya selalu di US Silicon Valley, ya. Soalnya mereka deploy resources-nya terlebih dahulu di region tersebut. Jadi kita nggak boleh pilih region apapun yang lain. Billing method pay as you go, tapi untuk Kubernetes kita juga ada subscription, ya. Dan untuk versionnya kita pilih yang terbaru di Ali Cloud. Dan setelah kita pilih VPC-nya, Virtual Private Cloud, untuk vSwitch-nya, untuk konfigurasi networking, portnya juga tentu akan ada vSwitch. Ini untuk cyber block-nya. Dan kita sekarang masuk ke node pool configuration. Memang saya sengaja show screenshot ini, soalnya saya udah buat clusternya di konsol. Kenapa? Soalnya kebetulan untuk loading clusternya perlu 10 menit. Jadi saya langsung setup dulu lah, biar nggak usah tunggu-tunggu 10 menit. Kita pilih compute instance yang enhanced compute type C6E, ya, yang memorinya 8, CPU-nya 4. Terus untuk worker nodes-nya kita set ke 3. Jadi apa itu worker nodes? Apa itu jadi untuk worker nodes ini saya buka saja. Jadi untuk sistem Kubernetes, suatu Kubernetes cluster, ya cluster itu suatu grup compute resource, ya, kita bisa pikir sebagai itu. Biasanya ada master node, di mana di master itu coordinate clusternya, dan ada worker nodes. Jadi ini ada master node. Jadi ada suatu master node, terus ada worker node, master node. Terus di dalam suatu node ada beberapa pod. Jadi ini adalah pod-podnya. Jadi di dalam suatu pod itu adalah kumpulan dari banyak kontainer. Jadi kontainer 1, kontainer 2, dan lain sebagainya. Itu satu pod, ya. Dan mereka untuk kontainer tersebut, mereka itu sharing resource. Jadi secara infrastructure mereka sharing resource. Tapi bukan cuma resource-nya itu ada apa? Resource tersebut adalah storage, itu yang pertama. Terus mereka juga share networking, ya. Jadi untuk satu cluster itu ada satu IP address. Nah, dan untuk running kontainernya, beberapa informasi mereka juga sharing. Jadi di satu pod ini kontainernya semua sharing information untuk container image, ya. Ya, dan master ini yang koordinasi, ya, dia jadi bosnya lah, ya. Dia bisa coordinate seluruh cluster. Jadi ini adalah clusternya, ya. Jadi untuk recap, kita ada satu master node, ada beberapa worker nodes, ya, dan di setiap node itu ada kubelet dan Docker. Jadi Docker yang bisa kerjasama dengan Kubernetes. Jadi ini ada 3 worker nodes, ada satu master node, dan di dalam setiap worker nodes kita ada pod lah. Dan di dalam pods-nya kita ada bisa deploy container aplikasi, volume, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu adalah untuk background-nya. Jadi untuk di Kubernetes ini kita mau set worker nodes-nya ke 3. Saya juga udah konfigurasi password-nya. Jadi ini semua ada di semua suatu Kubernetes cluster. Dan setelah itu saya load Nginx. Soalnya nanti di lab-nya juga ada Nginx.
confirm order, terus ada beberapa cek ya untuk dependency, untuk ACK, RAM role dan lain sebagainya. Ada disk dan saya create cluster. Nah, ini membutuhkan 10 menit, tapi saya udah membuat clusternya di console dan ini udah running. Oke, sekarang saya akan masuk ke clusternya. Kita mau login ke ECS ya. Jadi ECS adalah nama mungkin yang di sini yang udah familiar dengan iCloud siapa ya? Udah menggunakan konsol dan lain sebagainya, udah oke, ada satu nih. Tapi yang lainnya belum terlalu menggunakan iCloud ya. Jadi kalau ada yang belum menggunakan, saya juga explain nama service-nya itu adalah apa dan lain sebagainya. Oke, ya. Jadi ini di konsol kita udah masuk ke container service ya. Ini container service console. Saya namain cluster saya Kubernetes cluster Labex 0912. Biasanya saya juga suka pakai nama buah di buah naga atau buah pisang gitu juga. Terus untuk sekarang kita mau masuk ke virtual machine. Jadi untuk virtual machine mungkin kita udah membuat cluster Labex 0912. Sekarang kita mau akses dari suatu ECS server. Jadi ECS ini adalah VM-nya. Jadi ini kita mau akses cluster melalui ECS. Nah, untuk melakukan itu kita tinggal ke konsol, ketik ECS, saya buka di tab baru. Mungkin nanti setelah saya show LabX-nya, saya juga bisa, mungkin kita ada program bisa untuk community ya, untuk nanti saya bisa kasih list lab yang berguna atau ya untuk teman-teman bisa testing di rumah juga. Oke, dari ECS saya udah ada beberapa instance. Jadi saya ke instances, tapi saya harus pastikan saya di Silicon Valley. Karena itu region di luar Silicon Valley nggak bisa. Soalnya resource-nya udah dibuat di Silicon Valley. Oke, dari sini saya login ke ECS. Jadi untuk login, ya mungkin saya udah nggak pakai ini, soalnya dari tadi saya pakai satu tangan, jadi agak susah juga. Ya, suaranya masih oke ya kalau saya ngomong seperti ini. Oke. Hah? Masalahnya nggak kelihatan ya. Oh, maksudnya two different codes. Iya. Bisa. Yang dari sini nggak apa-apa ya? Agak kecil ya? Agak kecil ya. Silo ya? Oh, iya. Mungkin it's the same actually. Oh, multiple sharing. Salah. I have to stop sharing first. 39 43 CJ. Oke. Biar lebih kelihatan kayak sini. Oh iya. Iya. Sorry dari tadi. Oh, kelihatan your face. Oke, ini sekarang kita mau login ke ECS. Jadi biasanya dari terminal. Oh, tambah bagus ya suaranya kalau saya nggak pakai mic di online. Ya bagus lah. Oke, saya SSH. Kita masuk ke ECS server ya. Oh ya, silakan Pak. Ya, memang tadi gara-gara startingnya juga pusing dikit sih.
Jadi ini ada beberapa workers untuk container ya. Jadi ada beberapa instance. Tapi saya mau masuk yang ada EIP-nya. Jadi EIP itu Elastic IP Address. Yang ada EIP-nya di sini adalah yang di bawah sini. Sorry ya, ini kalau terlalu kecil. Saya tinggal copy EIP-nya. Terus dari terminal, saya SSH root at EIP. Jadi EIP itu sifatnya akan statik. Terus untuk passwordnya, saya udah ada di sini, copy yang ini. Oke, ini udah masuk ke ECS. Saya gedein. Oke. Nah, sekarang di ECS ini, kita mau download kubectl. Itu adalah untuk command tools untuk Kubernetes. Kita bisa setting beberapa command untuk Kubernetes ya. Tapi kita harus download dulu kubectl. Oke. Setelah kita download, kita mau memberikan permission ya. Terus setelah ini, kita membuat suatu directory namanya kube. Jadi kita sekarang ada di root, kita mau membuat suatu directory namanya .cube, jadi hidden ya. Nah, sekarang kita mau balik ke Kubernetes. Dari Kubernetes console. Ya, terus saya sampingin. Terus dari cluster sini, jadi ini workflows, nodes. Ya. Jadi untuk clusternya, kita masuk ke connection information. Terus ini akan kita copy. Sekarang kita masuk ke .cube, ini hidden directory, config. Dan kita akan paste ke config file. Saya cuma memastikan ini nggak ada yang nggak ke... Ya, harusnya ini ada E-nya, API. Kalau enggak, saya pakai nano aja deh. Quit. Soalnya ada... Oh, harus... Oh, cute. Ya, sorry. Oke. Oke. Oke, copy dari sini. Masuk ke sini. Oke, kayak lebih oke nih dibanding tadi. Terus, oke, kita udah ada .cube. Bisa CD nggak? Ya. Jadi ini config file. Terus kita akan melihat node information dari sini.
Ya. Jadi kita bisa lihat informasi node-nya. Berarti ini kita udah koneksi ke Kubernetes cluster ya, yang di AliCloud. Jadi sekarang kita akan melihat cluster infonya. Jadi ini tadi ada IP dan lain sebagainya. Terus kita akan ini kubectl command semua. Jadi ini saya running dari virtual machine saya, dari ECS. Kalau familiar dengan yang Google itu Compute Engine atau AWS itu EC2 ya. Untuk ya, berarti sekarang saya run yang bikin YAML file, tapi saya nggak mau pakai Vim lagi. Jadi saya pakai Nano aja lah. Nano test.yaml. Terus saya tinggal copy YAML file tersebut. Ya, oke. Oh, mungkin harusnya saya buat di luar juga sih. Bentar. Oh ya. Ya. Nano test.yaml. Terus saya copy lagi. Terus saya run command ini kubectl create. Oke, ini akan membuat suatu Nginx. Saya bisa lihat semua. Oh, ini lagi dibuat. Oke, sekarang udah running. Tadi masih statusnya lagi di perbuatan. Sekarang udah running. Jadi saya tinggal copy the name of the pod in the preceding figure and run the following command. Jadi nama podnya ini ya. Terus saya run kubectl describe pod terus paste. Nah, ini banyak matrix untuk podnya yang kita bisa lihat. Dia muncul. Iya. Terus dari sini kita bisa lihat objek RS yang kita perbuat ya di sini. Nah, sekarang kita delete jadi kubectl delete pod nama pod. Oh, mungkin ambil yang di atas. Ini sama. Oke, kita udah delete podnya. Nah, kita bisa langsung create pod lagi pakai command ini. Terus kita bisa menggunakan flag command tersebut untuk mengganti ini replikas ketiga. Jadi untuk replika podnya. Nah, jadi ini langsung Nginx-nya bisa scaling ya. Terus
Ini berarti kita dari satu pod, sekarang kita ada 3 pod. Nah, tapi kalau kita mau nurunin number of pods, kita tinggal running ini dari ya. Jadi memang kita bisa ganti number of pods pakai comments tersebut, pakai kubectl ya. Jadi ini kita mau deploy Nginx ya. Membuat objek, sekarang kita delete. Ya, jadi ini kita delete semua deployment-nya. Sekarang kita main-main di service. Pakai nano lagi. test2.yaml. Ini YAML file. Oke. Jadi kita bisa membuat suatu deployment object. Dari situ kita bisa menggunakan comment yang sama, yang get pods. Nah, ini kita ada 2 pods ya. Nah, sekarang kita mau membuat suatu service yang bisa diakses dari eksternal. Caranya itu kita harus expose. Expose di port, kita mau expose di port 80. Itu yang biasanya untuk Nginx. Oh, nah ini ada message, kita udah expose. Nah, jadi sekarang services, kita ada Kubernetes, terus ada Nginx untuk yang load balancer. Nah, sekarang kita tinggal copy public address yang untuk Nginx. Oh, ini lagi pending, jadi kita harus tunggu bentar lagi. Nah, ini udah ada ya. Terus sekarang saya di browser, tinggal masuk HTTP. Delapan puluh. Nah, udah deploy Nginx-nya. Ini kan page Nginx. Jadi segampang itu sih. Oke, mungkin ini ya untuk deployment-nya. Jadi tadi kita untuk add pods dan untuk remove pods kita bisa menggunakan kubectl. Tapi ini saya deploy suatu Nginx juga di-expose dan semua itu dari ECS. Jadi kita bisa mungkin kalau kita ini kan cuma homepage ya defaultnya Nginx, tapi kalau kita bisa bayangin kalau mau membuat suatu web application flow-nya bisa sama. Yang penting ini adalah yang infrastructure yang untuk hosting aplikasi tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk yang ya. Nginx-nya kan di sebagai load balancer. Ya. Nah, itu bagaimana fungsinya seperti apa? Load balancer-nya bisa membagi ke Nginx yang di Kubernetes gimana?
auto scaling buat pods-nya ya? Otomatis. Oh, atau secara untuk auto scalingnya. Jadi misalnya traffic-nya naik, gitu kan? Terus bisa otomatis membuat ini sendiri. Oh iya, Juga. tapi settingnya dari konsol yang jadi pertanyaannya kalau maksudnya tadi kan Nginx sebagai auto scaling itu kita harus config up harus otak-atik untuk auto scalingnya atau udah ke deploy secara otomatis gitu ya? Ya, Ya, udah ke deploy sih secara otomatis. otomatis. Iya. Jadi nanti kalau misalnya yang akses banyak, traffic-nya dia otomatis akan membuat resource baru. Tapi kayaknya ini belum kayaknya kita harus tambah horizontal pod auto scaling sih untuk yang itu. Soalnya ini masih kita config lah secara manual kan tadi untuk naik turunin pods-nya. Ya, jadi belum masuk ke auto scaling seperti itu sih. Ya, ini cuma deploy Nginx-nya dulu sih. Ya. Oke, tapi oke untuk ini oke, ada yang tanya online, berarti ECS harus berbasis Docker container kah? Bisa menggunakan untuk ini ECS instance sama Docker containernya itu maksudnya ECS instance-nya nggak di container. Jadi ini ECS benar-benar kita bikin suatu VM yang pisah. Jadi Kubernetes itu cuma untuk manage container ya untuk manage Docker container, tapi itu kita akses dari ECS gitu sih. Apakah itu menjawab? Nah, oke, ini saya nggak tahu buka tab. Tapi mungkin saya lanjut ya untuk presentasinya. Jadi untuk oke. Jadi tadi ada master, terus ada beberapa components, ya kube API server, kube control manager dan scheduler dan lain sebagainya. Dan enaknya dengan kita menggunakan pods di atas menggunakan ECS atau virtualization biasa, itu kita bisa sangat fleksibel lah. Saya kita mau expose, kita bisa menggunakan ingress-nya. Kalau mau nambah proxy atau membuat replikas, kita tadi membuat pakai deployment object tadi. Terus untuk scheduling kita bisa run cron jobs, ada caranya dengan pakai Kubernetes. Dan juga kalau perlu auto scaling nanti ini ada horizontal pod auto scaler. Dan untuk config dan lainnya kita bisa menggunakan ekosistem Kubernetes untuk mendapatnya. Jadi untuk ini mungkin arsitektur yang tadi ya. Jadi kita mulai dengan ini kubectl ya. Dari ini kelihatan. Oke. Dari kubectl kita itu connect ke API server. Terus ini adalah nodes-nya. Dalamnya ada Docker container dan di dalam kontainernya ada pods. Ini Docker container untuk manage pods untuk manage container dan pods lah. Dan di dalam satu pod ada beberapa container. Jadi ada master, worker dan lain sebagainya lah. Ini untuk melakukan management. Oke.
Nah, kenapa Kubernetes sangat penting? Itu karena sekarang masih banyak ya yang develop on-premise atau menggunakan server. Tapi ke depannya, apalagi di zaman sekarang, kita lebih banyak sekarang mau menggunakan cloud native application. Jadi yang tadi saya sebut di Alibaba Cloud sendiri, over 70% itu menggunakan container service untuk aplikasinya atau sebagai infrastruktur di back-end. Jadi ini prediksi dari Gartner lah, lebih dari 75% global organization production-nya akan di container. Jadi kalau kita lihat mungkin ini tahun 2000 sampai 2030 akan tambah banyak. Ini adalah distribusi untuk penggunaan ya. Lebih banyak akan serverless. Jadi kita lebih fokus kepada aplikasinya daripada underlying infrastructure yang ada di belakang aplikasi. Ya, lebih ke atas itu lebih fokus ke aplikasi, lebih ke bawah itu sebenarnya lebih fokus ke application. Soalnya sebagai orang IT, kita banyak pusingin itu elasticity, kita nggak mau manage server, ya jadi itu kita ada serverless untuk bisa run workload tersebut, yang workload kita. Tapi bukan cuma stop di situ ya, soalnya kita juga perlu ada cluster monitoring, kita harus bisa send logs-nya, mungkin kita bisa send menggunakan Kafka atau pas kita mau processing logs itu kan bisa masuk ke suatu pipeline analisa. Terus kita juga sekarang ada banyak keperluan untuk hybrid cloud. Jadi mungkin kalau di perbankan atau FSI ya itu banyak requirement. Mungkin kalau mereka masih mau on-premise, kita harus melakukan suatu infrastructure hybrid cloud di mana mereka masih ada database on-premise, tapi kita mungkin analisanya lempar ke cloud. Atau kemarin saya ada kasus di mana production environment-nya itu dia on-premise di Surabaya, tapi dia mau testing dan development itu dia mau di cloud. Mungkin dia sekarang nggak ada environment untuk development, jadi sih di kasus ini dia servernya di maksudnya dia developer timnya itu di Jakarta, padahal dia aplikasinya hostingnya di produksinya di Surabaya, dan untuk setiap kali ada masalah di Surabaya dia harus kirim datanya itu dikirim bandwidth-nya cuma 50 megabytes per second. Jadi itu untuk masuk ke development environment itu perlu 2 hari. Jadi itu lama banget. Ya, jadi sekarang ada banyak untuk itu dia mau menggunakan cloud supaya nanti database production-nya kalau kita mau melakukan suatu development tinggal lempar ke cloud. Ya, connect dari IBM database dia masuk ke cloud supaya kita bisa development. Ya, terus Kubernetes ada beberapa scenario. Mungkin saya cepat-cepat aja. Ada auto scaling, ada untuk hybrid cloud. Jadi untuk scaling dan scale out, disaster recovery itu kan semua masalah yang kita harus pikirin. Terus ada untuk microservice architecture, seperti menggunakan server load balancer sebagai microservice, itu kan kita perlu itu juga bisa menggunakan Kubernetes lah. Dan untuk CI/CD, ini masalah satu lagi untuk continue CI/CD di cloud. Ya, jadi ini 4 scenario. Dan sekarang saya masuk ke CI/CD-nya. Jadi untuk di Ali Cloud, sebenarnya kita integrasi dengan CI/CD seperti Jenkins atau yang lainnya. Tapi kita juga ada CI/CD pipeline yang disarankan. Jadi version control, ya. Jadi ini mungkin untuk ya seperti semacam GitHub lah. Kita ada continuous integration, jadi kita melakukan testing, continuous delivery di test dan staging server, ya.
dan continuous deployment, di mana kita bisa deploy aplikasinya di suatu server production. Jadi mungkin untuk prosesnya bisa terlihat seperti ini di AliCloud ya. Jadi kita commit ke repository di GitHub, terus menggunakan webhook untuk notify ada CI server dan CD server. Dari situ kita push kontainer tersebut, termasuk package-package yang kita menggunakan untuk development. Kita bisa manage semua di container registry. Yang tadi kita bisa manage untuk manage beberapa repository ya di container registry. Dan untuk deployment ya, ini karena untuk deployment kita bisa pisah ke beberapa environment. Jadi kita ada environment untuk product testing, untuk staging, dan untuk production lah. Tentunya kita perlu untuk production. Jadi ini semua kita menggunakan container service ya untuk deployment-nya. Dia tinggal pull image dari container registry. Jadi ini untuk flow-nya aplikasi lah, untuk develop aplikasi untuk CI/CD-nya. Terus misalnya ada suatu failure, gampang, kita tinggal download code dari repository dan ya balik ke developer untuk fix bug issue dan lain sebagainya. Dan ini flow-nya CI/CD-nya. Oke, pada saat sekarang tadi kita balik ke Double Eleven yang tadi saya ceritakan pada awalnya. Itu ada di event ini sendiri ada 2 juta containers running pada saat Double Eleven ya di 2019, dan ada semua running on Alibaba Cloud. Jadi pas Double Eleven memang semua itu menggunakan containers tersebut ya untuk running aplikasi Double Eleven. Jadi dari sisi infrastructure stability sangat bagus. Terus untuk database performance, datanya ada 100 terabyte. Kebetulan ini menggunakan PolarDB, jadi ini typo ya, bukan PolarDB. PolarDB itu adalah suatu database OLTP. Terus kita ada untuk reliability, yang tadi saya ceritakan ada 550.000 orders per detik. Ini memang ada end-to-end stress testing, flow control, monitoring. Nanti saya juga bisa show tools-nya lah untuk ya ini dia udah sebut sebagai extreme elasticity. Terus untuk yang keempat, untuk DevOps ya, mereka menggunakan 10.000 nodes dan image-nya itu juga bisa kita bisa snapshot image ya. Dan untuk security nanti saya juga ceritain fitur-fitur security yang ada di AliCloud. Cuma cek waktu ya. Oke. Saya ada kurang lebih setengah jam lah. Terus ini untuk security. Terus memang kita juga bisa integrasi. Ini bukan topik untuk hari ini, tapi memang kalau mau integrasi dengan big data dan AI, itu sangat memungkinkan ya di batching maupun di streaming processing. Ya, soalnya memang untuk event ini 98% customer support-nya itu dibantukan AI, jadi nggak pakai manusia dia. Oh, terus kita juga ada fitur untuk facial dan fingerprint recognition namanya Zolos. Nanti saya juga show. Pas tadi kita pilih manage Kubernetes bukan yang serverless. Bedanya apa? Yang manage itu kita pay for infrastructure. Yang serverless itu kita nggak usah pusingin infrastructure. Kita tinggal dia sifatnya nggak pakai server. Jadi kita cuma pay untuk workload-nya ya berdasarkan workload. Kalau manage, kita masih harus manage node-nya dan capacity planning. Tapi kalau untuk serverless Kubernetes, kita udah nggak usah pikirin auto scaling. Soalnya udah ada auto scaling on demand dan dia sifatnya udah elastic. Jadi kalau tadi kita manage, kita masih ada ECS dan pod. Tapi kalau kita udah masuk ke serverless Kubernetes, kita namanya elastic container instance. Jadi ya auto scalingnya lebih simple lah kalau kita menggunakan serverless Kubernetes.
Untuk storage, jadi kalau tadi kita ada storage ya, tapi kita di cloud native ada beberapa macam. Jadi untuk unstructured data kita ada OSS, ya. OSS itu untuk object storage. Jadi misalnya kita ada banyak data gambar, kita masuk ke OSS untuk data media. Kita juga ada NAS ya untuk log atau share data. Cloud disk itu data yang udah storage yang udah ada di servernya. Ya, jadi kita bisa pas kita membuat suatu cluster, ini udah disediain cloud disk namanya. Terus ada high performance storage juga untuk deep learning atau ini untuk AI ya, tapi lebih jarang digunakan jujur aja, kecuali ada workload AI. Dan kita ada Hadoop. Sebenarnya kita juga ada microservice namanya MapReduce. Ini itu adalah kalau untuk developer kalau dia ada banyak sekali datanya, terus dia tetap mau menggunakan open source, dia nggak perlu menggunakan cloud database kita. Mereka tetap bisa open source. Misalnya dia store data warehouse-nya di Hive, itu kita udah provision clusternya, mereka udah nggak pusingin installation dan setup. Mereka tinggal menggunakan clusternya, kita udah ada platformnya untuk manage instance-nya, dan run Hadoop, HDFS, Yarn, Impala, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini yang tadi yang auto scaling ya. Jadi untuk auto scaling kita ada dua, ada application auto scaling. Mungkin tadi auto scaling ditanya ya. Jadi ini ada application auto scaling, di mana ada horizontal pod auto scaling, dan kita bisa schedule sebagai cron job ya. Tapi kita juga ada resource scaling, di mana kita tambah ECS atau tambah. Jadi ECS itu banyak macam instance, ada yang GPU accelerated, ada yang CPU accelerated, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk resource scaling. Jadi kita ada auto scaling di dalam dua sisi. Jadi mungkin pas in production-nya bisa terlihat seperti ini. Jadi kita ada pas kita mau misalnya kita beli server, bisa lihat di garis-garis merah sini ya. Tapi mungkin kalau kita secara manual akan ada waktu di mana banyak kebuang, terus juga ada waktu di mana yang kita sediain itu nggak cukup. Kalau nggak cukup, ya down. Kemarin WhatsApp down kan? Saya nggak tahu itu alasannya kenapa. Tapi saya rasa bukan gara-gara auto scaling sih. Mungkin ada alasannya. Tapi ya bisa terjadi seperti itu kalau down langsung masuk berita gitu. Jadi kalau kita mau monitoring kita bisa di cloud ya. Mungkin di sini ada 40% GPU-nya itu kebuang. Dimana kalau di sini lebih bagus lagi lah, cuma 10% lah GPU resource-nya kebuang. Tapi kalau auto scaling dia bisa sifatnya mengikuti traffic yang beneran ada atau workload. Nah, ini kan semacam ini contoh yang di mana kita bisa monitoring pakai Ali Cloud. Soalnya itu kita ada namanya end-to-end observability, di mana benar-benar dari dari end-to-end untuk development life cycle kita bisa tracing metrics. Jadi tools-nya ada Cloud Monitor, ARMS. Jadi ARMS itu untuk monitoring service. Logs-nya kita bisa export dan melakukan analisa. Kita bisa melakukan tracing analysis juga. Jadi yang paling high volume ya tentunya pasti logs. Soalnya logs itu kita generate mungkin sehari bisa beberapa kali atau sehari sekali ya. Dan mungkin kalau kita gabung semua microservice ini untuk secara infrastruktur, kita bisa ya mungkin terlihat seperti ini. Jadi untuk security nanti saya juga introduce lah. Tapi memang kita waktunya tinggal setengah jam, jadi saya cepat-cepat. Ya maaf kalau saya nggak bisa jawab ya mungkin setelah ini saya bisa hosting atau menjawab pertanyaan juga. Untuk ya jadi ini untuk security ya. Terus API gateway ini adalah mobile gateway untuk connect dari front end ke back end aplikasi.
mungkin ini tadi container registry ya untuk manage container yang kita buat. Ada endpoints tertentu ya. RDS untuk database as a service ya. Kalau kita menggunakan cloud database, saya sarankan RDS kalau kita structure-nya relational dan kita mau untuk OLTP, misalnya kita cuma mau tampilkan database-nya ke aplikasi, ya bisa pakai cloud database, AustraliaDB, RDS. Jadi di container service bisa komunikasi menggunakan message queue. Dan untuk observability, ini adalah tools-tools untuk monitoring yang tadi saya sebut. Jadi ada Cloud Monitor, Log Service, ARMS, Prometheus, dan lain sebagainya. Oke, dan setelah saya juga mau ceritakan function compute. Jadi tadi untuk function compute, kita bisa menggunakan function compute as API gateway untuk back-end service. Ya, jadi misalnya kita ada client, terus ada application. Kita bisa set trigger-trigger di function compute. Function compute itu biasanya ini ada service serverless, di mana kita bisa tulis code, bisa Python atau Java. Terus ini code-nya atau actions-nya bisa dilaksanakan berdasarkan triggers. Jadi triggers itu bisa macam-macam. Sebenarnya saya mau show lab untuk function compute juga sih hari ini. Tapi kayaknya nggak keburu deh untuk show untuk function compute. Jadi untuk API gateway, dia fungsinya pokoknya untuk publish, untuk autentikasi, dan bisa konversi antara misalnya XML dan JSON dan lain sebagainya lah. Oke, sekarang saya masuk ke solution ya. Soalnya tadi saya memang udah 1,5 jam diskusi infrastruktur. Jadi kebanyakan itu Kubernetes, konsep infrastruktur lah. Dan itu diagramnya bisa terlihat seperti ini. Ini salah satu microservice architecture yang mungkin digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi untuk untuk suatu app, sekarang kita udah masuk ke mini program atau super app, di mana Tokopedia kita bisa isi e-tol, bukan cuma untuk shopping lah. Kita sekarang bisa isi e-tol dan lain sebagainya. Dan MPaaS itu, jadi di AliCloud kita bisa pikir ada dua yang main untuk membantu development ya. Satu MPaaS, satu EMAS, Enterprise Mobile Application Service. Jadi untuk MPaaS dia ada banyak modulnya. Nih, ini modulnya. Jadi untuk MPaaS, dia ada modul untuk user login, untuk scanning, untuk application center, untuk credit card, e-wallet, untuk loaning, dan misalnya dari fingerprint ke payment, ke management user ID, device ID, dan lokasi dan lain sebagainya, itu kita dia bentuknya itu SDK, perlu ECS, jadi kita deploy as SDK ke suatu ECS instance, terus kita dapat platform di mana dia bisa ada banyak function lah untuk membantu application development seperti yang native app maupun H5 framework maupun yang mini program framework yang tersebut lah. Ya, soalnya perbandingan H5 itu kayak web client lah, mini program itu kayak super app. Jadi ini sekarang saya masuk kepada di setiap stage dari mungkin step pertama ya ada build, engage, security dan lain sebagainya. Untuk end-to-end application development saya masuk satu-satu. Jadi mungkin pertama dengan build. Apa adalah service yang kita ada untuk build aplikasi. Yang pertama adalah mobile gateway service. Ya ini untuk API gateway. Jadi untuk koneksi dari mungkin kita front end bisa ini bisa disebut sebagai back end system, ini bisa disebut sebagai front end system. Jadi ini untuk building ya. Ini kebetulan kalau di AliCloud kita sangat membanggakan pas Double 11
Jadi kita juga mungkin setiap slide ada double eleven, contoh double eleven-nya lah. Jadi double eleven itu kan setiap tahun ada. Jadi ini udah 10 tahun menggunakan mobile gateway service-nya AliCloud. Ya, dan ini membantu dengan flow control, service discovery, user analysis dan lain sebagainya juga. Untuk connect front end ke back end. Terus kita juga ada mobile sync service. Kalau ada yang familiar dengan Kafka di sini, Kafka itu untuk yang mungkin volumenya udah lebih gede lagi lah. Misalnya kita mau sorry, saya sederhanain. Jadi untuk Kafka itu dari biasanya dari back end ke klien. Jadi dari klien, event-event yang berada di aplikasi itu kita lempar ke back end, itu pakai Kafka biasanya untuk streaming. Tapi untuk mobile sync service itu udah ini untuk konten misalnya di back end seperti misalnya kita ada video atau konten, kita mau lempar ke front end. Jadi itu pakai mobile sync service. Kalau untuk use case dari back end kita mau sync ke front end gitu. Jadi ini akan datanya akan di-sync secara langsung ke device targeted perangkat target. Terus use case-nya ada banyak sih untuk group chat, untuk operations dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya maju ke mobile testing ya. Jadi untuk mobile testing kita ada namanya EMAS yang tadi saya ceritakan ya. IMAS, Enterprise Mobile Application as a Service. Dan untuk IMAS kita ada mobile testing di mana mungkin ada dua ya. Jadi ada pertama itu di public cloud kita. Jadi di public cloud kita ada mobile device lab. Jadi untuk mobile device lab kita ada fitur automated testing, terus ada remote device debugging juga. Jadi untuk automated testing ada functional testing, compatibility testing. Nanti kebetulan banyak sekali customer sangat suka ya dengan ini. Terus kita juga ada expert testing service. Ini lebih lempar ke tim AliCloud untuk bisa kasih report. Misalnya ada teman-teman ada suatu startup atau suatu aplikasi, tapi ada masalah, terus mau melakukan suatu testing ya. Apa sih masalah aplikasi saya? Kita juga ada semacam service di mana kita bisa kasih kriteria dan report lah untuk apa ada masalah dan apa kita bisa lakukan untuk improve aplikasinya. Jadi mungkin untuk ini flow-nya ya untuk testing, compatibility testing. Jadi kan pas kita rule aplikasinya pasti ada banyak sekali perangkat, baik tipe kan. Misalnya ada Xiaomi, ada Samsung, ada sama-sama semua Android tapi spesifikasinya beda semua. Nah, kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah event. Jadi misalnya kita view suatu image, itu dia rekam sebagai satu event. Image view, klik. Tapi ada banyak sekali eventnya. Nah, dari event sini, kita bisa simulasi ke perangkat apa aja. Misalnya ini Samsung, ini Xiaomi, dan lain sebagainya. Ini LG, HTC, dan lain sebagainya lah. Jadi kita bisa melakukan semacam functional testing. Bukan cuma functional testing, kita juga bisa melakukan jadi ini untuk fungsi-fungsi ya, seperti misalnya kita buka YouTube, view video, lain sebagainya. Kadang-kadang ada bug kan, mungkin video nggak bisa nge-load dan lain sebagainya. Itu kita bisa masukin ke script di platform sini, terus bisa testing ke semua perangkat. Jadi ini useful untuk mobile testing lah. Dan banyak customer memang sekarang menggunakannya, soalnya ini adalah kendala besar. Terus performance testing juga bisa. Jadi kita bisa dari action-action tersebut, kita bisa monitoring performance-nya, CPU, FPS, memori, dan lain sebagainya juga.
Ya, terus flow-nya itu dia kita upload aplikasinya sebagai mungkin kita ada APK-nya, APK aplikasi, kita lempar ke Emas di cloud, terus dari APK dari aplikasinya kita bisa konfigurasi melakukan tes tersebut dan kita bisa melihat ada dashboard untuk monitoring apa yang terjadi. Ya, ini beberapa benefits lah. Ini lebih ke marketing slide ya. Jadi ada debugging, kita bisa detect bug, ada high bug detection rate. Untuk performance-nya kita bisa meningkatkan karena ada banyak performance testing dan metrics juga untuk visualization. Jadi ini script dalam arti set of comment, set of misalnya actions atau events di dalam aplikasi ya. Jadi kita bisa visualize, bisa melakukan suatu analisis, terus ini untuk testing service ya. Mungkin ini misalnya kita ada aplikasi, misalnya Tokopedia. Tokopedia mau ada banyak bug nih. Ini kita bisa keluarin suatu report. Jadi mungkin ada functional bugs, ada UI bugs, crash-nya ada berapa, dan level criticalsnya lah. Ini untuk bug testing, ini service yang kita berikan ya. Terus kita bisa show ini perangkat-perangkat yang kita testing untuk aplikasi tersebut. Ya, Nokia, Oppo, Motorola. Nah, kita bukan cuma jadi itu mobile platform as a service dan Emas. Sekarang kita masuk ke video service. Soalnya kita juga ada service untuk misalnya teman-teman ada aplikasi nih, tapi aplikasinya kita mau menambahkan suatu fungsionalitas untuk bisa tampilkan konten atau maupun untuk kasih fungsionalitas seperti Zoom. Jadi ada two-way communication lah. Kalau kita coba membuat secara open source atau secara sendiri, mungkin susahnya data center, kita harus cari data center, harus cari CDN, bandwidth, server, teknologinya yang diperlukan ada banyak seperti encoding, decoding. Nah, kalau kita buat sendiri itu kita harus cari satu-satu nih sendiri. Mungkin cost-nya juga tinggi gara-gara infrastructure, ada R&D, O&M, ya banyak waktu juga dibuang untuk mencari masing-masing kan. Untuk performance juga mungkin nggak terlalu bagus ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita membuatnya on cloud, itu semua di satu platform, namanya Apsara Video Live. Tapi kita ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah tadi MPAS itu kita juga ada audio service. Jadi ini untuk two-way communication ya. Seperti ada suatu call. Kita mau menambahkan suatu seperti live streaming atau short video atau ya ini dual recording. Jadi ini seperti Zoom lah. Kita nambahkan ke app. Ini jadi misalnya kita ada suatu klien, terus kita ada relationship manager. Ya, oke. Mungkin ini agak membingungkan. Mungkin pikir aja ini call center lah. Jadi ini adalah suatu call center. Ini ada klien, terus ada end user, terus juga ada orang di call center. Mungkin kan kita mau monitoring. Jadi product expertnya di scenario tersebut. Ini product expertnya adalah mungkin operations. Ya mungkin ada yang melihat operations. Terus dia kalau mau melihat call-nya, dia bisa menggunakan fungsionalitas ini. Terus juga ada short video SDK, ya. Ini SDK untuk ya ini proses lah untuk short video. Ya, dan ini juga proses untuk push SDK ya. Jadi misalnya kita mau kita ada konten di app server kita di backend, terus kita push kontennya, dan CDN, Content Delivery Network, itu yang digunakan untuk tampilkan kontennya ke HP-HP kita dari nodes yang terdekat.
Jadi 99% aplikasi yang ada di HP kita itu sebenarnya udah ada CDN. Jadi YouTube itu dia udah ada CDN. Ya, CDN-nya tentu nggak pakai Ali, mereka membuat sendiri untuk YouTube. Tapi seperti Facebook, ya lain-lain sebagainya itu semua pasti menggunakan CDN. Dan kita juga menyediakan CDN. Dan ini ya, jadi kita kan kalau kita mempunyai suatu sistem di mana kita banyak video, banyak teks, jadi banyak unstructured data, bagaimana kita bisa memanfaat data tersebut? Soalnya ini kan data unstructured. Kita jadi di Ali kita juga menyediakan beberapa modul AI seperti speech recognition, name recognition, OCR. Ya banyak customer sebenarnya cari fungsionalitas seperti baca KTP. Jadi dari KTP kita masuk ke tabel, itu kita sediakan fungsinya di Ali Cloud. Object recognition, jadi kita sebenarnya untuk ya license plate detection kita ada, jadi untuk smart city itu ada. Kita juga bisa bikin custom lah. Dan untuk face recognition itu Zolos mungkin di depan abis ini ya. Ya, untuk engage itu kita ada banyak modul untuk facial recognition dan scene recognition juga. Ya di sini itu nggak usah pikirin lah. Ini di backend itu kan banyak proses NLP untuk modeling juga untuk bisa kita sediakan service-service ready to use di sini. Nah sekarang kita ini adalah tools yang membantu untuk build dengan lebih cepat, atau tadi kan ada mobile testing, ada video service dan lain sebagainya. Sekarang kita mau masuk bagaimana kita bisa meningkatkan engagement dari user. Jadi salah satunya adalah push notification. Ini juga MPAS ya. Jadi yang tadi sifatnya dia harus install di ECS dan dia sifatnya platform. Jadi untuk notification itu kan juga perlu suatu modul ya. Dan ini disediakan di MPAS, mobile analytics, dan content delivery yang tadi pakai CDN. Jadi untuk semua behavior seperti mungkin untuk store itu ada POS, jadi ada transactional data dan lain sebagainya. Pas ada events yang terjadi, kita bisa push sebagai notification, bisa analisis, dan mungkin kita ada konten yang kita mau tampilkan ke end user. Jadi itu skip aja. Jadi misalnya kita ada suatu campaign ya untuk marketing. Kita untuk newsnya kita bisa, atau advertisementnya kita bisa pakai recommendation engine, dan untuk announcement kita bisa kirim sebagai notification. Ya, jadi ini solution eKYC kita ya. Saya cek waktu, oke. Tinggal waktunya nggak banyak lagi, tapi saya coba explain produk-produk dan solution yang ada, nanti bisa untuk pertanyaan juga. Jadi ini kita ada eKYC untuk lebih mengenal dengan customer kita. Kita udah sediakan ini untuk Dana lah, ini suatu demo untuk eKYC. Jadi untuk Dana mungkin kita ada iKTP ya. Kita mau verify. Semacam gini lah. Kita harus pakai HP untuk scan KTP. Terus dia akan bisa disubmit. Ini pokoknya namanya proses eKYC lah, untuk lebih bisa verify customer, jadi nggak ada pemalsuan atau fraud. Kita menyediakan ready to use service Real ID. Jadi kalau yang bagian cari tinggal kontak BD kita atau langsung ke SA juga boleh. Real ID itu kita namanya Zolos. Jadi untuk Zolos kita ada banyak sih. Tentunya untuk sekarang prakerja mereka menggunakan Zolos itu untuk liveness detection. Jadi dari gambar dia bisa tahu kalau ini orang beneran atau gambar palsu gitulah. Terus kita juga ada ya untuk tadi yang verification ID untuk yang Dana, dan ini untuk produk Zolos kita udah cukup mature ya. Jadi ada banyak compliance dan certification lah untuk Zolos. Soalnya memang kita ada untuk Alipay, Cufupao, itu kan
paling digunakan di luar di China ya. Cifupa tuh udah user base-nya banyak sekali, jadi pengalaman dari situ kita move ke Zolos gitu sih. Ya. Terus kita juga ada biometric identification, juga ini termasuk di Zolos ya. Jadi ada Real ID, ini untuk face login, jadi misalnya kita mau bayar semacam face ID, tapi kita bisa masukin ke aplikasi teman-teman. Nah, terus kita ada AI Rec. Jadi tadi saya udah ceritakan bagaimana kita bisa membuat rekomendasi untuk user. Misalnya kita buka aplikasi Netflix, itu kan bisnis modelnya sangat bergantung dengan rekomendasi algoritma mereka. Jadi dulu mereka ada kompetisi yang bisa membuat recommendation algorithm yang paling bagus dapat 1 juta US dollar. Akhirnya ada yang menang, tapi mereka nggak menggunakan model dia. Soalnya terlalu rumit. Ya, sebenarnya kalau itu kan kompetisi, tapi ini kita bisa membuat sendiri menggunakan AI Rec. Ini udah open box solution. Sebenarnya kita juga ada platform AI di mana kalau ada tim data science, kita bisa menyediakan platform. Tapi kalau kita mau lebih open box, yang lebih gampang digunakan, ini saya sangat menyarankan untuk AI Rec. Ini kita udah banyak pengalaman dari Yoku, ya banyak apps yang tadi yang di Alibaba Group. Jadi dari pengalaman situ kita menyediakan templates. Jadi untuk konten ada satu untuk berita dan ada satu lagi, tapi saya agak lupa. Dan dari situ kita tinggal menyediakan datanya. Terus itu ada SDK-nya lagi ya untuk AI Rec untuk bisa training modelnya secara real time. Ya, kalau ada yang tertarik bisa kontak saya untuk yang service ini. Ya, jadi mungkin untuk pas kita, yang ketiga itu retail ya. Jadi untuk pas kita shopping, kita bisa lihat ada rekomendasi. Jadi setiap masing-masing user itu ada rekomendasi yang tertentu lah. Bisa sorting untuk yang, wah ini hari ini hot banget nih. Ya, beli sekarang gitu lah. Untuk marketing automation, ya mungkin ini banyak sekali ya produknya, tapi kalau terlalu banyak kasih ya infokan ke saya aja lah. Tapi memang untuk ini adalah semacam untuk seperti Google Analytics lah. Jadi kalau kita ada aplikasi banyak events data, kita mau ada suatu platform untuk analytics, kita ada namanya Sensor Data. Dia awareness-nya kurang ya saya rasa di Indonesia, makanya saya tampilkan di slide ini. Ini untuk ini macamnya SDK. Dan itu cukup fully featured sih ini. Ada app metrics, ada product iteration, channel source tracking, ada marketing funnel, dan lain sebagainya lah. Yang bantu untuk improve operations. Kita juga ada open search. Ini itu untuk pas kita search di Tokopedia, contohnya, keluar search results yang top itu apa aja. Jadi kayak search engine lah. Jadi ini bantu untuk lifetime value customer. Soalnya ada search suggestion, untuk discovery ada recommendations juga. Tapi ini lebih untuk teks ya. Dia menggunakan NLP. Dan pas kita search juice, apa yang kita tampilkan dulu? Apa yang kita tampilkan di halaman 10? Apa yang kita tampilkan di halaman pertama? Itu kita ada fitur untuk bisa ranking. Jadi mungkin untuk aplikasi teman-teman ini bisa berguna lah. Dan terus untuk ya ini untuk open search arsitektur di belakangnya lah. Tapi mungkin nggak tertarik untuk arsitekturnya, bisa langsung dipakai lah intinya. Mungkin lain hari kita bahas itu. Untuk messaging kita juga ini sebenarnya produk yang sangat gampang digunakan. Ini untuk kirim SMS. Jadi mungkin kita juga ada WA Blast. Jadi kalau kita mau kirim SMS misalnya bla 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 on sale now ke banyak customer, kita bisa menggunakan cloud messaging ini. Ya, misalnya kita hari ini ada promo, kita bisa kirim, atau kita mau reach pakai blasting,
Kita ada buat SMS, tapi kita juga ada chat app yang soalnya mungkin di Indonesia lebih ke WhatsApp ya, bukan SMS. Jadi kita juga ada namanya chat app untuk notification untuk WhatsApp. Ya, ini produk untuk game messages. Ya, mungkin chat app bisa terlihat seperti ini. Kita ada official partner dengan WhatsApp. Dan ini untuk email. Jadi tadi ada SMS, ada WhatsApp, ada email, terus kita juga ada push service lah. Mungkin ini untuk OTP. Oke, ini salah satu contoh yang kita lakukan untuk suatu gaming ya. Kita sediain platform untuk kontennya. Mungkin kita skip yang itu, kita masuk ke O&M. Jadi seperti tadi ada banyak ada banyak matrix yang kita bisa track menggunakan O&M yang menggunakan cloud. Seperti API success rate, queries per second, dan lain sebagainya. Dan untuk business analysis, user insight, operations, seperti drill analysis, kita juga ada service seperti Tableau, kalau pernah dengar, Power BI, itu namanya Quick BI, dan bisa membuat untuk dashboard. Tapi di cloud-nya kita juga ada banyak fitur untuk memang kita udah ada banyak fitur untuk bisa monitoring keadaan dan performance aplikasi ya. Terus untuk marketing analytics, kita juga ada tadi sensors data dan lain sebagainya. Jadi untuk O&M cukup lengkap. Dan ini untuk release lah. Ini untuk life cycle yang di terakhir. Kita juga ada MPass ada fitur-fitur untuk release juga. Ini saya lagi cepat-cepat soalnya memang udah jam 12. Oke, mungkin hal yang saya sering sekali ditanyakan klien atau pas saya ngomong di event seperti ini juga security ya. Mas, security itu bagaimana nih kalau saya mau migrate ke cloud? Nah, nggak usah khawatir. Kalau di Alibaba Cloud, kita ada security di banyak level lah. Mungkin di global kita ada banyak ISO certification untuk data privacy dan security. Kita udah adhere ke GDPR dari tahun 2018. Dan untuk regional pun kita mengikuti banyak sekali best practice ya. Terus dari sisi compliance, tapi dari sisi produk kita juga ada banyak produk untuk security. Jadi di level network security, data security, soalnya data platform kita, misalnya kita ada roles, management, policies dan lain sebagainya, udah ikutin best practice. Tapi untuk produk security, misalnya kita ada takut DDoS attack, kita ada anti DDoS. Jadi untuk firewall, kita juga ada web application firewall, ya, yang kita jual sebagai cloud service. Untuk bot protection juga ada. Ini salah satu case untuk gaming industry ya. Kita ada juga ada pengalaman intinya kita juga ada pengalaman untuk security buat suatu gaming industry lah. Nggak usah terlalu masuk ke detailnya. Ya, dan ini untuk DDoS attack atau HTTP file attack tapi untuk yang gaming company. Oke, untuk yang terakhir mungkin saya bahas beberapa case tadi ya, terus kita bisa makan siang. Gcash di Philippines, e-wallet tersebut menggunakan app development suite kita. Jadi untuk yang MPass ya, dia gunakan aplikasi kita. Dia juga menggunakan big data, tools, dan dan dia infrastrukturnya juga menggunakan kita. Dan ini adalah monthly active users meningkat,
transaction-nya meningkat dan user-nya juga meningkat. Tapi itu kan Philippines, mungkin kita nggak terlalu peduli ya yang di Philippines. Sekarang kita masuk ke yang di Indonesia ya. Jadi yang untuk Indonesia kita ada Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu menggunakan Kubernetes. Yang tadi Kubernetes dia pakai Analytics DB. Jadi sebenarnya Analytics DB itu untuk analytics ya, database untuk analytics bukan untuk OLTP ya. Dan ini adalah database yang sangat cepat. Jadi dibanding MySQL biasa itu 125 kali lebih cepat daripada MySQL biasa. Dan dia udah main di millisecond query-nya, cepat sekali. Juga ada PolarDB dan DTS itu untuk sync data dari source ke tempat lain gitu lah. Ada Dana juga menggunakan Kubernetes untuk payment solution, tapi Dana juga menggunakan big data kita. Untuk security dia menggunakan web application firewall, security center, dan anti DDoS. Dia menggunakan object storage kita dan virtual machine kita. Jadi mungkin ada kita nggak ada diagramnya, mungkin nggak boleh ditampilkan, tapi mereka menggunakan solusi ini semua ya. RCTI juga menggunakan ini kebetulan untuk videonya. Jadi untuk broadcast, misalnya dia mau broadcast suatu event, itu dia menggunakan function kita untuk CDN-nya. Jadi kalau kita membuka aplikasi RCTI, mungkin ada yang nonton, itu dia kontennya di-serve pakai CDN di Ali Cloud. Dan untuk Apsara video juga, mungkin yang untuk live streaming lah. Dan untuk infranya juga di kita, Kubernetes atau ECS ya. Astra Financial, mungkin ini yang terakhir, dia menggunakan CDN kita untuk content delivery, Kubernetes sebagai infrastruktur, dan PostgreSQL. Jadi dia pakai database as a service, pakai relational database service untuk aplikasi dia. Oh, satu lagi. Jadi untuk Garuda, mereka juga menggunakan ECS, SLB, dan recently mereka bukan cuma pakai ECS, sebenarnya di tahun ini mereka start menggunakan Kubernetes di Alibaba Cloud. Jadi mereka menggunakan container service juga. Dan untuk database, mereka menggunakan RDS. Ya, VM-nya cukup banyak pas mereka migrasi ke Alibaba Cloud. Dan ini cerita dari mereka ya, network latency-nya lebih cepat 20% pas mereka migrate ke cloud. Oke, jadi kita mau tanya di Alibaba Cloud itu go digital with Alibaba Cloud. Jadi memang untuk kalau teman-teman udah develop aplikasi, tadi kan saya tampilkan banyak sekali service. Kalau ada salah satu yang berguna, satu aja, silakan mungkin ngobrol dengan saya atau dengan Darlin atau dengan salah satu BD kita. Ya, dan soalnya kita goalnya memang to make it easy to do business anywhere. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.